السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat yang kemarin kita baca, yang ke-253 dari surat Al-Baqarah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah." Minhum man kallama Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa'a Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kata Allah dalam ayat ini subhanahu wa ta'ala, tilkar rusul, itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya, dan kami berikan pada Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami dukung dia dengan Ruhul Qudus. Kalau Allah kehendaki, mereka enggak akan berperang. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas, tetapi mereka berselisih. Di antara mereka ada yang percaya, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau syaa Allah maqtatalu. Kalau Allah kehendaki, mereka enggak akan bertikai. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tapi Allah menghendaki apa yang diinginkannya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu faddala ba'd ar-rusuli ala ba'din. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, di sini Allah mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan sebagian para rasul di atas sebagian yang lainnya. Bima khassahum min baini sa'irin nasi bi ihaihi wa irsalihim ila nas. Pertama, keutamaan yang Allah berikan pada mereka adalah keutamaan iha, diberi wahyu, wa irsal, diutus sebagai rasul, ilan nas,
Ini keutamaan mereka secara keseluruhan. Artinya para anbiya seluruhnya memiliki fadl ala sairin nas, di atas seluruh manusia. Keutamaan para rasul adalah biihai ilaihim wa irsalihim ilan nas. Dengan Allah memberikan wahyu kepada mereka, dengan Allah utus mereka kepada manusia, itu sudah keutamaan buat seluruh para rasul. Wa du'aihimul khalq ilallah, dan juga ajakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah. Itu juga keutamaan. Berarti keutamaan para rasul secara keseluruhan, diberi wahyu, diutus, dan mereka berdakwah. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya dari mereka yang mengajak kepada Allah? Sedangkan para anbiya yad'un ila Allah, mereka semua mengajak pada Allah. Wa hadza fadlun, itu juga fadl, keutamaan. Baru setelah keutamaan yang menyeluruh, bahwa seluruh para rasul memiliki keutamaan. Di antaranya 3 perkara. Ihaihi ilaihim, yani iha'ullah ilaihim, wa irsalihim ilan nas, dan yang ketiga da'watuhum ilan nas. Baru kemudian thumma faddala ba'dahum ala ba'd. Kemudian Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Tidak sama keutamaannya. Mereka semua utama dengan 3 keutamaan tadi. Tetapi di antara mereka ada yang memiliki kelebihan keutamaan tertentu yang tidak pada yang lain. Faddala ba'dahum ala ba'd bima awda'a fihim minal awsaf, dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari sifat-sifat al-hamidah, sifat-sifat yang terpuji. Wal af'alis sadidah, dengan perbuatan-perbuatan yang lurus. Wan naf'il 'am, dengan manfaat yang umum menyeluruh. Faminhum man kallamahu Allah. Di antara mereka ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka Musa ibn Imran. Seperti Musa bin Imran alaihi salam. Khassahu bil kalam. Dijuluki dengan kalimur rahman. yakni diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Atau dalam ayat lain wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Wa minhum man rafa'ahu ala sairihim. Dan di antara mereka ada yang Allah angkat derajatnya di atas seluruh para rasul. Kanabiyina, seperti nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alladzi ijtama'a fihi min al-fada'il ma tafarraqa fi ghairihi. Yang terkumpul padanya keutamaan-keutamaan yang terpisah-pisah pada mereka para rasul. Ini memiliki keutamaan ini, yang ini memiliki keutamaan itu, yang ini memiliki ini. Semuanya terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa jama'a Allahu lahu min al-manaqib ma faqa bihi al-awwalin wal akhirin. Allah kumpulkan baginya keutamaan-keutamaan yang menyebabkan beliau menjadi faqa, fauq, di atas seluruh para rasul. Al-awwalin wal akhirin, yang terdahulu maupun yang belakangan. Ini keutamaan-keutamaan mereka para anbiya berbeda-beda, dan yang memiliki derajat yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibn Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat ay ad-dallat ala nubuwatihi, bukti-bukti yang jelas atas kenabiannya. Wa annahu Abdullah wa Rasul, dan bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan beliau adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan pada Maryam. Artinya diciptakan dengan kalimat jadilah atau kalimat kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah Isa di perut Maryam
tanpa bapak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa ruhun minhu, dan juga merupakan ruh milik Allah, ciptaan Allah yang Allah tiupkan kepadanya. Maka jadilah Isa bin Maryam. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami dukung dia dengan ruhul qudus. Ruhul qudus maknanya adalah al-iman wal yaqin, didukung dengan keimanan dan keyakinan. Alladzi ayyadahu bihi Allah, yang Allah dukung dia dengannya. Wa qawwahu ala ma umira bih, dan dengan iman dan keyakinan Allah kuatkan dia untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ayyadnahu bi ruhil qudus, kami dukung dengan ruhul qudus. Itu satu tafsir. Tafsir lainnya, qila ayyadahu bi Jibril alaihi salam, didukung dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihi salam, dijuluki dengan Ruhul Qudus, ruh yang suci. Yulazimuhu fi ahwalih, yang selalu mengiringinya dalam segala keadaannya. Isa alaihi salam, itu keutamaan beliau alaihi salam. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukti-bukti kerasulannya dengan sangat meyakinkan. Yubri'ul akmah wal abras, menyembuhkan penyakit kulit, menyembuhkan penyakit kusta, dan lain-lain. Walau syaa Allah maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau saja Allah kehendaki, mereka enggak akan bertikai, mereka enggak akan berperang setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, bayyinat al-mujibah lil ijtima'. Karena yang namanya bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas, dalil-dalil yang gamblang, ini akan mempersatukan manusia. Seharusnya bayyinat dijuluki al-bayyinat karena dia bayyin, jelas, terbukti kebenarannya secara jelas. Kalau saja mereka jujur, hati-hati mereka akan berkata ini hak. Hanya saja sebagian mereka tidak jujur, membohongi dirinya sendiri. Walaupun hatinya melihat itu kebenaran, mulutnya berkata itu batil. Walaupun hatinya memiliki keyakinan bahwa itu hak, tetapi mulutnya menyatakan aku tidak percaya. Apa kata Allah? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati-hati kecil mereka percaya. Mereka menentangnya dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakin itu hak. Mengapa? Kalau yakin itu hak, kenapa ditolak? Kalau yakin itu hak, kenapa dia tentang? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan, gengsi mau menerima. Harusnya dengan bayinah tadi enggak ada pertikaian. Ini buktinya. Selesai. Seringkali kita mendapatkan dalil-dalil dan bukti-bukti, ketika kita membacanya, ini dia. Kalau hujjah ini, dalil ini, bukti ini kita bacakan pada mereka, bisa mereka semua percaya. Ternyata ketika disampaikan tidak. Tidak semuanya percaya. Mengapa? Sunnatullah. Mau apa lagi? Bukan salah keterangannya. Keterangannya jelas. Bukan salah dalilnya. Dalilnya wadihun jali, seperti matahari. Tetapi ada mereka-mereka yang mukabir, sombong, tidak mau menerima. Padahal hati kecilnya mereka percaya itu hak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Padahal telah datang kepada mereka al-bayyinat, al-mujibah lil ijtima', yang mengharuskan mereka bersatu alal iman, di atas iman. Walakin ikhtalafu, tetapi tetap mereka berselisih. Mengapa kok berselisih? Padahal ada bayyinat. Karena ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Walakin ikhtalafu, faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang percaya, di antara mereka ada yang kufur, ada yang mengingkari. Itu masalahnya. Fakana mujibu hadzal ikhtilaf wat tafarruq
Fakana mujibu hadzal ikhtilaf at-tafarruq wal mu'adah wal muqatalah. Akhirnya konsekuensi dari perselisihan mereka adalah perpecahan. Wal mu'adah, permusuhan. Wal muqatalah, peperangan. Wa ma hadza falau syaa Allah ba'da hadzal ikhtilaf maqtatalu. Itu pun kalau Allah kehendaki setelah adanya perselisihan itu, Allah kehendaki tidak bertikai, tidak berperang, Allah bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fadalla dzalika ala anna masyiat Allah nafidah ghalibah lil asbab. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah yang pasti terjadi, nafidah, yang pasti yanfaz, ghalibah, yang pasti menang, mengalahkan seluruh al-asbab, mengalahkan seluruh al-asbab. Ghalibatun lil asbab maknanya mengalahkan semua sebab-sebab. Ini sebab persatuan. Tapi Allah kehendaki perpecahan, tetap berpecah. Al-bayyinah sababun lil ijtima'. Tetapi kenyataannya sebagian menerima, sebagian menolak dan berpecah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir Allah mengalahkan semua sebab-sebab. Sehingga silahkan mengikuti sebab-sebab. Silahkan. Fa'atba'a sababa. Ikuti sebab-sebab. Tetapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kamu tahu ini sebab keberhasilan, tapi kalau Allah takdirkan gagal akan gagal, karena takdir Allah ghalibatun 'alal asbab. Karena takdir Allah mengalahkan semua sebab-sebab. Ini sebab yang membuat sesuatu terbakar, api. Tapi kalau Allah kehendaki dingin, dia jadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api jadi dingin. Sehingga jangan lupa, walaupun kita diperintahkan untuk mengikuti sebab-sebab. Karena memang sebab akibat itu adalah diciptakan oleh Allah di dunia agar kalian ketahui ini penyebab ini penyebab itu. Ini sebab, ini akibat. Itu lumrah. Tetapi jangan lupa diiringi dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, karena takdir Allah di atas semua sebab-sebab. Di atas semua sebab-sebab. Wa innama tanfa' al-asbabu ma'adami mu'aradatil masyiah. Sesungguhnya sebab-sebab tadi akan bermanfaat kalau tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya akan datang insyaallah kalau Allah kehendaki. Mengapa demikian? Karena walaupun saya ikuti sebab-sebabnya, saya berjalan ke depan, saya cari kendaraan, saya berjalan ke rumahmu, berupaya untuk menaiki kendaraan yang tercepat kalau perlu. Kalau Allah takdirkan gagal, akan gagal. Akan terjadi. Akan terhalang. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga asbab diikuti. Dan asbab akan bermanfaat, akan menghasilkan akibat kalau tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wujidat idmahalla kullu sababin. Kalau ada kehendak Allah yang lain, maka semua sebab akan terhempas, akan sia-sia. Wa zala kullu mujib, akan hilang pula semua faktor-faktor penyebab, enggak bermanfaat. Falihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah menginginkan apa yang dikehendakinya. Fa iradatuhu ghalibatun wa masyiatuhu nafidatun. Keinginan Allah yang pasti menang, kehendak Allah yang pasti terjadi. Wa fi hadza wa nahuhu dalalatun ala anna Allah ta'ala lam yazal yaf'al maqtadathu masyiatuhu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus memiliki kehendak dan masih terus berkehendak sekehendaknya. Maqtadathu masyiatuhu, sesuai dengan apa yang diinginkannya, masih tetap berkehendak. Dan ini membantah pemikiran beberapa kelompok sesat seperti Asy'ariyah dan sejenisnya yang menyatakan bahwa kehendak Allah itu sudah baku, sudah terjadi dan sudah tidak lagi terulang. Maka sudah, nggak ada kehendak lain. Kehendak Allah sudah tercatat semuanya.
Tidak demikian. Allah masih terus berkehendak kapanpun Allah kehendaki. Maka berdoalah pada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan sekehendaknya. Fa iradatuhu ghalibatun wa masyiatuhu nafidatun. Dan Allah Subhanahu wa taala lam yazal yaf'al maqtadathu masyiatuhu. Allah terus berbuat, mengerjakan, menakdirkan apa yang Allah kehendaki dengan hikmah-hikmahnya. Wa min jumlati ma yaf'aluh, dan di antara apa yang Allah lakukan dan Allah kehendaki adalah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Wa akhbara bihi anhu rasuluh, dan dikabarkan juga oleh rasulnya tentang Allah. Apa itu? Semua yang Allah katakan dalam Al-Quran seperti istiwa, wal nuzul, wal aqwal, wal af'al ila akhirih. Seperti istiwanya Allah di atas arasnya, seperti turunnya Allah ke langit dunia, seperti berbicaranya Allah mengajak bicara Nabi Isa nanti yaumul qiyamah, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya disebutkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, maji wal ityan. Semua itu af'aliyah atau fi'liyah. Dan yang namanya sifat fi'liyah al-ikhtiyariyah, berkait dengan ikhtiar, keinginan. Allah mau atau Allah tidak mau. Allah berkehendak atau Allah tidak berkehendak. Seperti sifat kalam, berbicara. Kapan Allah berbicara? Ya kalau Allah kehendaki. Kapan Allah tidak berbicara? Kalau Allah tidak kehendak berbicara. Berarti sifat fi'liyah berkait dengan ikhtiyariyah atau dengan iradah. Kapan Allah mau turun? Ya kalau Allah mau turun, kehendak Allah SWT. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua itu disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan ikhtiar dan keinginannya. Dan itu pembeda antara sifat dzatiyah dengan sifat ikhtiyariyah. Ketika ada yang bertanya, apa bedanya Ustaz sifat dzatiyah dengan sifat ikhtiyariyah? Bedanya, kalau dzatiyah tidak berkait dengan kehendak. Kalau fi'liyah berkait dengan kehendak. Kalau dzatiyah, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kapanpun, dimanapun, dari azali dan abadi, tidak berawal, tidak berakhir, Allah selalu Maha besar. Tapi kalau dikatakan Allah berbicara, kapan? Ya kalau Allah kehendaki. Allah turun ke langit dunia kalau Allah kehendaki. Allah berbuat ini, berbuat itu kalau Allah kehendaki. Maka inilah yang dikatakan dengan sifat fi'liyah, berkait dengan iradah. Idza syaa fa'al. Kalau Allah kehendaki, Allah lakukan. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apapun yang diinginkannya. Karena itu sifat Allah, fa'alun lima yurid. Wallahu fa'alun lima yurid. Faidah, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kama yajib 'alal mukallaf ma'rifatu rabbih, fayajib 'alaihi ma'rifatuhu bi rusulih. Sebagaimana wajib bagi setiap mukallaf, setiap seorang yang Islam dewasa, berakal, baligh, itu mukallaf. Ini mukallaf itu untuk mengungkapkan seorang yang sudah terkena syariat, yaitu seorang muslim akil baligh. Sebagaimana wajib bagi seorang yang mukallaf untuk mengenali Rabbnya, maka dia juga berkewajiban untuk mengenali Rasul-Rasulnya. Berarti harus kita mengenali para anbiya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Untuk apa Allah kisahkan dalam Al-Quran kalau kemudian kita tidak pelajari dan tidak baca kisahnya, kita tidak kenali mereka, para anbiya. Ma yajib lahum wa yamtani alaihim. Apa yang mesti bagi mereka dan apa yang tidak pantas bagi mereka. Namanya seorang nabi sepantasnya jujur, terpercaya, cerdas, amanah, ila akhirnya. Atau dengan istilah jujur adalah siddiq, amanah, kecerdasannya fatanah. Dan tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan untuk disampaikan, enggak mungkin menyembunyikan.
Ma yajib lahum wa yamtani alaihim. Apa yang pantas bagi mereka dan apa yang tidak pantas bagi mereka harus kita kenali. Wa yajuzu fi haqqihim, dan apa yang boleh bagi mereka. Boleh itu maksudnya wajar-wajar saja. Apa yang mesti bagi para anbiya, apa yang tidak mungkin bagi para anbiya, dan apa yang jaiz, itu ma yajuz. Apa yang jaiz, yang mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin saja. Wa yu'khad jami'u dzalika mimma wasafahumullah. Nabi yang ini punya istri, ini tidak punya, tidak apa-apa. Yang ini menikah, bahkan sekian istrinya dalam syariatnya dibolehkan. Sedangkan Nabi yang ini belum menikah, bahkan sampai nanti akhir zaman turun ke langit dunia, turun ke dunia Nabi Isa alaihissalam dan menikah, karena belum menikah. Sedangkan Nabi Daud memiliki 100 istri. Jaiz, boleh-boleh saja. Tapi kita memiliki 9 istri yang sempat terpegang bersama-sama. Artinya ketika dalam satu waktu. Adapun dalam keadaan yang sudah meninggal dan sebagainya bisa lebih. Itu jaiz, tidak masalah. Tetapi pasti, mesti, harus, yang namanya Nabi pasti jujur, terpercaya. Tidak mungkin jadi Nabi kalau tidak amanah. Nabi SAW berkata, Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Kata Nabi, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Amin. Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Aku adalah kepercayaan yang di langit. Namanya Rasul tidak mungkin diutus kalau tidak jujur, kalau tidak terpercaya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa yu'khad jami'u dzalika mimma wasafahumullahu bihi fi ayatin muta'addidah. Maka diambil seluruh dari apa yang Allah sifatkan para anbiya di dalam sekian ayat yang berbeda-beda. Kita ambil semua sifat-sifat para anbiya yang Allah kisahkan dalam sekian ayat. Apa saja yang disebutkan kalau dikumpulkan sifat-sifat para anbiya? Pertama, annahum rijalun la nisa. Lihat semua nabi, mereka laki-laki, tidak ada yang perempuan. Rijalun la nisa. Yang kedua, min ahlil qura la min ahlil bawadi. Yang kedua, rata-rata para anbiya dari orang kota, bukan orang badui. Orang badui terkenal kebodohannya, wawasannya sempit, cepat marah, dan sekian banyak sifat-sifat jelek badu. Allah tidak utus para anbiya dari badu, tetapi dari ahlil qura. Bahkan disebutkan min ummil qura fi ummiha rasulah. Diutus dari ummiha, dari tengah pusat kota. Karena biasa wawasan mereka luas. Wa annahum mustafawna mukhtarun. Sifat yang ketiga bahwa mereka orang pilihan. Mustafa, mukhtar, dipilih oleh Allah SWT. Jama'allahu lahu minas sifatil hamidah. Dan mereka para anbiya terkumpul pada mereka sifat-sifat yang memang Allah SWT pilih dari mereka. Orang-orang yang seperti itu. Sifat-sifat yang hamidah. Ma bil istifa wal ikhtiyar. Yang karena itu dipilih, karena itu dia terpilih. Apa saja akan disebutkan oleh beliau. Annahum salimuna min kulli ma yaqdah. Di antara sifat-sifat para anbiya yang mesti pada mereka, mereka selamat dari segala sifat jelek. Yang yaqdah fi risalatihim, yang akan merusak kerasulan mereka, yang akan merusak risalah mereka. Apa di antara sifat yang merusak risalah? Al-kadzib, dusta. Min kadzibin wa khiyanatin wa kitmanin wa uyubin muzriyah. Enggak mungkin para anbiya memiliki sifat-sifat yang akan merusak dakwahnya. Enggak mungkin para anbiya memiliki sifat-sifat yang akan merusak risalahnya. Apa di antaranya? Kedustaan, khianat, menyanyiakan amanat, kitman, menyembunyikan ilmu,
atau uyub muzriyah, atau aib-aib yang tidak pantas, yang jelek, sifat-sifat yang memalukan, tidak ada. Wa anahum la yuqirruna ala khata', bahwa para anbiya enggak akan membiarkan kesalahan begitu saja dibiarkan, tidak mungkin, pasti akan menegur. Khususnya fima yata'allaq birrisalati wat taklif, khusus yang berkait dengan risalah wat taklif. Kalau berkaitan dengan dunia, jaiz. Kadang berbicara, kadang tidak berbicara. Tetapi kalau dengan berkait dengan risalah dan taklif, pasti akan ditegur. Tidak. Laisa kama ta'nun, kata Nabi. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Ketika mereka merasa keberatan dengan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan al-amnu wal ihtida, keamanan, ketentraman dan bimbingan hidayah. Syaratnya tidak dicampuri dengan kezaliman. Para sahabat mengira tidak dicampur dengan dosa-dosa, maka mereka merasa berat. Syaqqa alaihim, berat. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Sampai mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa, yang enggak pernah menyampuri imannya dengan dosa? Nabi menjawab, laisa kama taqulun, dalam riwayat. Laisa kalladzi ta'nun. Innama dzalikumus syirk. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidakkah kalian dengar ucapan Abdul Saleh? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Maksudnya jangan dicampuri dengan kesyirikan. Diluruskan oleh Nabi SAW. Ketika mereka salah, diluruskan. Ketika ada mereka yang keliru berbicara, Nabi langsung naik ke mimbar. Minkum man yaqulu kada wa kada. Minkum man yaqulu kada wa kada. Tidak demikian. Dibantah oleh Nabi SAW. Dan itu sifat para anbiya. Wa anna Allah Ta'ala khassahum biwahyihi. Dan termasuk sifat para anbiya, Allah istimewakan dengan wahyu. Diberi wahyu, mendapatkan wahyu. Falihada wajib al-iman bihim. Oleh karena itu wajib mengimani, wajib percaya dengan apa yang dikatakan oleh para anbiya. Karena mereka yuha ilaih. Karena mereka diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaih. Aku manusia seperti kalian. Yuha ilaih. Hanya saja aku diberi wahyu. Itu bedanya. Maka wajib kita percaya dengan ucapan para anbiya yang mendapatkan wahyu dari Allah, yang jujur, terpercaya, tidak mungkin berdusta. Wa man lam yu'min bihim fahuwa kafir. Maka siapa yang tidak percaya kepada mereka, maka dia kafir. Tidak percaya kepada para anbiya, maka dia kafir. Atau menuduh para anbiya berdusta, maka dia kafir. Atau menuduh para anbiya dengan tuduhan-tuduhan jelek, maka dia kafir. Kalau ada yang berkata Nabi Ibrahim Nabi kriminal, maka dia kafir. Kalau ada yang menuduh para anbiya dengan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, maka dia kafir. Wa man qadaha fi wahidin minhum aw sabbahu fahuwa kafir. Masih kata Syekh Sa'di rahimahullah. Siapa yang mencerca salah satu dari para anbiya, maka dia kafir. Atau menjatuhkan kehormatannya, maka dia kafir. Yatahattam qatluhu, hukumnya adalah qatluh. Yustatab salasata ayyam wa intaba wa illa duribat unuqu. Ini fiqh. Ini kita bicara fiqh. Hukum orang yang seperti ini adalah diminta taubat oleh penguasa. Kalau mau taubat alhamdulillah, kalau tidak duribat unuqu, dipenggal lehernya. Murtad. Tidak sedang mengajarkan untuk kalian saling bunuh, tidak. Ya. Tapi mengajarkan bahwa ini hukumnya sangat mengerikan. Mencerca para anbiya sangat mengerikan. Kufur. Kafir yang keluar dari Islam. Di dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, maka orang yang seperti ini dipanggil oleh penguasa dan dituntut untuk bertaubat. Wa illa duribat unuquh. Kalau tidak, dia dipenggal lehernya untuk menunjukkan betapa mengerikannya ucapan tersebut. Agar jangan gampang-gampang mereka menyebarkan ucapan-ucapan seperti itu. Di internet, bahkan buku, penulis kitab
dengan judul nabi kriminal. Astagfirullah. Wa dalailu hadhihi al-jumal katsirah, dan bukti-bukti yang menunjukkan semua tadi, para anbiya jujur terpercaya, para anbiya itu amanah, para anbiya itu fatana, para anbiya itu tabligh, menyampaikan para anbiya. Ini semua adalah diambil dari sekian ayat, sekian dalil. Man tadabbara al-Qur'ana tabayyana lahu al-haq, thumma qala ta'ala. Siapa yang mempelajari Al-Quran akan jelas, akan tabayyana lahu, akan jelas baginya kebenaran ini. Hanya saja ada pertanyaan. Katanya perbedaan Nabi dengan Rasul itu, kalau Rasul dapat wahyu dan menyampaikan, kalau Nabi dapat wahyu tapi tidak menyampaikan. Wallahu ta'ala alam, ini tidak rajih. Karena semua wajib untuk menyampaikan. Semua wajib untuk menyampaikan. Kalau dia mendapatkan wahyu tapi tidak menyampaikan, untuk apa dia mendapatkan wahyu? Sehingga yang rajih adalah bahwa seorang Rasul adalah membawa syariat baru. Adapun para anbiya, dia mendapatkan wahyu tetapi syariatnya tetap syariat Nabi yang sebelumnya. Seperti Nabi-Nabi Bani Israel mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Tidak membawa syariat baru. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun tabligh itu adalah sifat para anbiya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa